115.000 per satu Bitcoin. Yes. Okay, Selamat malam. Selamat malam. Kalian Mas tegak lupa benah. Pasar gede ya, Pak. Apa po? Kelat gede tegak. Gimana Jus? Hujan hari ini. Ya. Tadi Apa pagi. kita- anu po, cak lo ngasane kene sing. Lo ngasane. Oh minum teh hangat. Itu menandakan bahwa kita sedang dalam keadaan dingin. Karena hujan. Kebus berarti. Kebus di den soal. Kebus ya deh berarti. Redet tengah kebus. Redet tengah kebus, tadi dingin alur. Nah, jadi aja ngortang nih dingin anget kebus sing dingin sing sampah sampah ubun dan sampahnya. Dan sampahnya. Begitu. Yang di desa adat kita tuh untuk pengolahan sampah itu apakah terpusat satu atau memang ada nih kini model cara ngesub masing-masing banyak rasanya ada nih ditugaskan lah ada yang ditugaskan entah dari desa adat entah dari Pemda yang ditugaskan entah tuh masyarakat kita yang ditugaskan untuk mengelola sampah atau bagaimana tuh ada sih yang dibuat cara model yang mengolah itu sampah itu atau mengkolek sampah Pengelolaan modelnya. pengelolaan sampah arti manajemen sampah. Oke ya, mungkin saya belum ya. Nah, ada makanan. Mungkin karena kebetulan mungkin agaknya sampah sekarang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Ya. Sampah, Sampah. jalan, Jalan. parkir lah gitu. Nah, mungkin kita kebetulan diundang untuk berbicara tentang sampah. Nah, berangkat dari awal sebelum terbentuknya kita kan gitu dari Bootloader Resik. Ya. Saya secara pribadi sebelumnya melihat bahwa sampah ini sedikit bermasalah. Dalam artian permasalahannya ada di sistem pengkolekan. Gitu. Dan saya mencoba untuk komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepala lingkungan. Kok sampai sampah itu bisa menumpuk sekian hari kan gitu ya. Nah, berangkat dari sanalah ada inisiatif dari segelintir warga di Bootloader untuk kiranya kita bisa pengelolaan sampah secara mandiri karena memang sebelumnya sudah ada yang menjalankan tugas tanggung jawab tersebut gitu. Tetapi karena mungkin ada satu dan lain hal mungkin dari pihak perwakilan dari salah satu warga menginginkan bahwasanya di Banjar mungkin kiranya bisa pengelolaannya secara mandiri untuk di desa adat Ubud. Dan setahu saya juga sebelum Bootloader ini mengambil inisiatif tersebut mungkin di Ubud Tengah sudah mendahului mungkin ya berangkat dari sana mungkin kepala lingkungan kita mungkin berkomunikasi dengan pihak yang berwenang sebelumnya. Itu artinya bahwasanya bagaimana baiknya jikalau memang pengelolaan sampah itu dijalankan masing-masing Banjar gitu. Dan dari sana mungkin sudah bisa diambil kesimpulan bahwasanya Banjar Bootloader secara tidak langsung memang berada di kawasan desa adat Ubud menyatakan kesiapan untuk pengelolaan sampah secara mandiri. Gitu. Setelah itu mungkin dari pihak Perjuru Banjar dan kepala lingkungan secara sigap untuk mengadakan suatu paruman Banjar lah untuk menanyakan kepada warga apakah setuju atau tidaknya jikalau Banjar Bootloader ini pengelolaan sampah secara mandiri. Karena kebetulan mungkin di wilayah desa adat Ubud secara wilayah mungkin orientasi wilayah kita cukup besar. Bisa dilihat mungkin dari sisi jumlah kepala keluarga yang mungkin ada di Bootloader itu kan sudah mencapai 350 sekian ya kalau tidak salah ya.
Belum lagi ada usaha-usaha Ya. yang berorientasi di wilayah Butlot khususnya dulu. Kita berbicara di Butlot Oke. gitu. Nanti untuk selanjutnya kita akan berbicara juga ke desa adat. Ya. Gimana sih peran serta kehadiran pengelola sampah kita untuk di desa adat juga gitu. Nah, akhirnya disampaikan di sana di Paruman bahwasanya Banjar siap untuk kiranya pengelolaan sampah tersebut dilakukan secara mandiri dengan salah satu inisiatif adalah pembelian satu unit truk gitu. Nah, Itu yang truk. Oh, truk ini kan secara mandiri dibeli ya? ya satu dulu, satu truk dulu Itu gitu. dia Dan naik dari kas Banjar. Banjar langsung. Dari Kas Banjar langsung gitu. Ya, ya. Dari sana pun sudah bisa kita lihat bahwasanya Banjar sudah siap. Ya. Nah, tim ini Serius. belum terbentuk, Ya. serius gitu. Artinya tapi tim ini belum terbentuk. Bahwasanya siapa-siapa saja yang akan naik jadi Ya. pengurus gitu. yang Jadi yang akan bertanggung jawab. Ya, nah, gitu. Akhirnya dari hasil Paruman tersebut Projuru Banjar kita dan Kepala Lingkungan dan juga Klian Desa juga ada di sana juga mengikut sertakan pertemuan secara skala lebih kecil lah dari Paruman gitu. Seperti rapat Sabo gitu kan. Ya, Perlu koordinasi artinya juga dari koordinasi. Dewan Banjar. Ya. Tapi setelah Paruman Banjar menuju Dwi itu prosesnya juga sedikit Rumit. cukup lama, Lama, lumayan cukup lama karena memang Perbedaannya kalau nggak salah sekitar 5 bulan ya transisi. nah 3 bulan. 3 bulanan Tiga ya. Itu bulan. pro dan kontra nih. Ya, Bukan, pro bukan. dan kontranya Pro sih kontra tidak juga ada. pasti ada dikit. Eh, Cuma para penglingsir lah bisa kita Ya. bilang di Butlot memang mendukung, tetapi mereka menginginkan secara lebih terperinci biar tidak nanti di tengah jalan banyak kendala yang dihadapi gitu. Lepas tanggung jawab lah. Ya, ya. istilahnya mungkin yang ditakuti itu kan mau jalan atau ngau bar langsung. Ya. Ya. Truk jadi ngon gino truk gitu. Ya. Pocol pesan Ya. gitu. Nah, dan kebetulan juga karena kebetulan di Butlot kan dibagi menjadi 3 tempekan lah istilahnya. Dan memang itu dari dulu setiap tempe itu punya masing-masing perwakilan. Ya. Di setiap ada kepengurusan apapun gitu. Tapi maaf ini sebelumnya kita berbicara masalah wilayah Butlot ini. Iya. Belum sekupnya ke desa adat gitu. Artinya Skup kecil loh nanti skup kita- kecil lah. Nah, artinya Sedikit kan demi sedikit lah. setiap tempe itu punya masing-masing perwakilan lah untuk nantinya duduk dalam kepengurusan lah bisa dibilang untuk pengelolaan sampah ini gitu. Akhirnya saya ditunjuk di Tempe Babakan, di Jungut Yande, di Lodangin Seri Seri, ya. gitu. Tapi di sini kita sepakat di sini tidak ada ketua, Ya. tidak ada wakil, tidak ada bendahara gitu. Artinya kita ini tim Ya. gitu. Nah, berangkat bertiga ini Jalan bersama. jalan bersama kita digodok. Ya. Cuma bermodalkan di awal cuma 1 truk. Truk. Awalnya 1 truk. Gitu. Setelah kita mencoba koordinasi dengan pihak Yayasan Bina Wisata karena mereka yang sebelumnya mengelola sampah Yang berwenang untuk yang sampah. berwenang untuk sampah untuk desa ada dulu. Yeah. Gitu. Akhirnya mereka pun memberikan lampu hijau kepada Banjar Butlot bahwa kiranya kita bisa pengelolaan sampah secara mandiri. Ya. Dan untungnya juga dari pihak Yayasan Bina Wisata memberikan kita support 1 truk. 1 truk. Nah, Berarti dari- total sudah 2 nih sudah kabar 2 pertama itu. dari Banjar 1, dari Di Bina Wisata Bina 1. Wisata 1. Ya. Nah, di sana juga kita berpikir bahwa ini akan pasti jalan. Ya. Karena saya berpikir dulunya yayasan pun memakai 1 truk pun jalan. Apalagi kita yang punya 2 truk. Gitu. Nah, dengan lingkup yang lebih kecil. Ya. Ya, skupnya lebih Dulu Oh, kecil. dulu lah. untuk satu adat kita 2, Ya. dua truk. Dua Terus truk. sekarang kita skup lebih kecil dengan 1 truk dan plus 1. Plus 1. Truk. Jadinya mungkin secara kinerja di lapangan mungkin saya rasa pengkolekan sampah akan bisa kita laksanakan secara maksimal. Ya. Itu. Nah, sehabis itu dari pihak Yayasan
memberikan kita banyak informasi, baik itu di data yang mereka kelola sebelumnya, dan juga apa-apa yang mungkin kiranya bisa kita pergunakan, seperti mengadopsi lah apa yang mereka sudah jalankan sebelumnya, kita juga mewariskan lah, kita bisa jalankan sesuai dengan mereka jalankan. Nah, akhirnya di sana kita sudah memiliki 2 truk, artinya sudah siap lah. Gitu. Di sana saya mencari solusi kepada juru Banjar dan kepala lingkungan untuk kiranya diperbantukan lah lagi beberapa tenaga untuk kita bisa beroperasi ke depannya. Dalam artian tim lapangan lah. Kalau kita bertiga di sini cuma sebagai monitoring lah bahasanya. Monitoring, controlling, tetapi untuk di lapangan kita punya tim lagi 2 gitu. Nah, ada tim jalan juga ada ya. Tim yang controlling di lapangan, karena kan kolek sampah kan tidak di siang hari atau sore hari, tetapi dini hari. Gitu. Nah, sekarang udah kita ubah juga kan. Kemang sekarang, kalau dulu start mereka jam 2 dini hari, sekarang jam 11 atau kadang-kadang jam 12 gitu. Karena kita pikir jam 11 itu hampir semua resto di Ubud itu udah closing dia gitu. Ya. Jadi tutup sih kecengaruan, cuma sudah closing. Sampah itu udah keluar, kita udah keluarkan. Jadi tugas kita tinggal collect. Ya. Nah, gitu dah. Berarti dari sanalah transisinya berarti dari desa adat menjadi Ubud Klon Resik. Ya. Jadi di Ubud Klon Resik niki kan skupnya kita hanya di di Banjar ya, di Banjar Ubud Klon, mantan wilayah lingkungan lah, wilayah lingkungan saja. Misalkan contoh Nyelokcak nih warga ya. Cara lagu di Ubud kan jauh-jauh nih. Ya. Saya contohnya di Campuan nih. Istilah memonok memonok ya. Di Campuan begitu. Ya kalau di Bisma orang kan mungkin banyak di sini. Ya. Nyelokcak hijau gitu. Itu bisa dilayani apa? Bisa. Contoh rute kan. Ya, artinya gini, apa namanya? Masuk bisa kita layani. Ya. Tapi kalau rutenya misalnya ada nak berklot ngeyong dia dong kan kita ya masih sekupnya di wilayah masuk akal berarti ya. Kalau masih di skala tinggalnya di desa adat Ubud lah dan sekitarnya masih kita bisa layani. Nah, setelah itu data kami terima dari yayasan, di sana pun kita karena 2 truk kita bagi menjadi 2 zona. Ya, 2 zona karena kebetulan 2 truk ya, zona barat dan zona timur waktu itu. Gitu. Zona barat dan zona timur itu kita bagi, dan memang sebelumnya tenaganya itu sudah adopsi juga dari yayasan. Dan tinggal menambah satu tenaga untuk 1 truk yang baru. Bukan 1 tenaga, 1 orang. 1 orang maksudnya artinya satu tim lah yang memang. Jadi 1 tim nih dua orang. Enggak, 5. 1 supir, 1 supir, 4 kolek dan langsung perapian di atas lah gitu. Oke. Terus setelah mendapatkan dari yayasan Niki, setelah menjadi 2 truk dirubah menjadi 2 zona, Niko semua berjalan dengan ada enggak pada saat Niki sudah berjalan, ada enggak ketemu asan kayaknya tambahan ini nih, kayaknya yang ini nih, ide-ide baru itu ada sih? Oh, kalau ide-ide pastinya banyak sekali di awal-awal, dan memang karena awal-awal mungkin menggebu-gebu lah artinya. Dan semangat lah gitu. Ini kan cara raga buat tunjuk aja kamu pangidang raga ngailung gitu. Ya. Istilahnya dulu, makanya cobalah banyak memang truk, banyak ngasih truk, kemudian kita awalnya masih agak ragu juga kan pada waktu itu. Kita masih ragu juga kan gitu. Bisa nggak nih 1 truk untuk mengelola semua, apalagi kan khusus di area Bisma itu kan restoran itu kan besar tuh. Ya. Bisma makin furis. Ya, pikirnya kan kayak gitu kan awalnya. Dapat truk lagi 1, kita ngurus. Dapat deh, gimana deh? Ayo gas gitu. Ya, saya pun juga meyakini teman-teman juga bahwasanya kita di sini tuh belajar lah. Kita semua belajar. Cuma kita sampah, ya memang sih sampah gitu loh. Bukannya kita bekerja itu di tempat yang kotor, tidak. Ya.
mungkin sampah orientasi bagi masyarakat itu adalah suatu hal yang kotor atau gimana gitu. Tapi saya meyakini teman-teman kita bekerja untuk Ubud. Ya. Karena, itu yang paling penting. karena kebetulan memang wilayah orientasi kerja kami ada di sentral Ubud. Ya. Itu yang menjadi beban tanggung jawab yang penting buat kami untuk kiranya bisa kolektivitas untuk pengambilan sampah itu bisa lebih efektif setiap hari lah. Karena kita berada di jantung kota Ubud ini. 1-2 hari aja tidak lambat pengambilan ya. Nanti ada pertanyaan saya sampai di Ya, sana. kita skip itu. Setelah itu kan berangkat dari sudah saya yakini tim bahwa kita akan bergerak. Nah, setelah proses yang ngulapin truk lah sampai kita ready Jaya untuk sempat menerima. Jaya juga sudah difasilitasi oleh di desa juga gitu. Akhirnya saya belajar bahwasanya ini harus kita klasifikasikan sampah. Sumber sampah itu di mana aja sih sebenarnya untuk di Ubud? Karena di Ubud itu kan juga ada pasar Ubud Ya. yang memang rentan adanya sampah. Karena kita kebetulan juga di pasar Ubud bukan kita yang pegang, mungkin dia punya vendor lain karena pemerintah yang mengelola, mungkin ada dari pihak DKP, mungkin ada di sana yang memang mengelola. Nah, saya mempelajari sumber sampahnya di mana aja sih di Ubud. Yang pertama pasti rumah tangga. Ya. Rumah tangga, sampah usaha. Nah, yang ketiga ini yang paling banyak orang tidak tahu ini adalah sampah titipan. Nah, Sampah Nanti saya siluman. bahas secara terperinci. itu waktu awal kita mulai itu pada ya Ya. di Belai Banyar nih, Belai Banyar kita itu sempat jadi tempat penitipan sampah. Di tong yang di depan. Bukan dong, space lah kan ada tempat sana. Pojokan lapangan dulu. Itu jadi tempat apa ya bisa titipan. Padahal warga yang buang sampah di sana itu notabene itu udah langganan sama kita. Tapi mereka tuh berpikir itu kan jangan lulu deh. Rela gitu loh, nyelo ke lapang, ngejang dulu gitu. Padahal kalau dari tim kita kan pasti kalaleh di muka rumahnya gitu. Terus beberapa kali kita lihat kejadian kayak gitu, sampah titipan tuh, bahkan juga entah orang dari mana, entah itu dari perusahaan, entah dari mana, itu kan kita nggak tahu. Sampai kita sempat buat CCTV palsu deh. Ya, karena Buat CCTV palsu. untuk Kayak banner ya, untuk di ingin diawasi menakuti lah orang-orang yang nitip sampah lah, karena kan Iya. bukannya kita takut untuk mengambil sampah tersebut, tetapi kita ingin mempertanggungjawabkan sampah siapa yang di sini Iya. yang memang naruh gitu. Karena- Kembali kan saya kan tadi sudah klasifikasikan sumber sampahnya itu. Nah, yang sumber sampah kedua ini, sumber sampah dari usaha ini yang memang harus kita benar-benar pertanggungjawabkan. Gitu. Karena apa? Ini usahanya orientasinya bisnis. Gitu. Karena dalam usaha tersebut ada restoran, Ada penginapan. skala lebih kecil juga ada warung, Ya. yang lebih kecil juga toko-toko, Ya. gitu. Dan itu yang harus kita pikirkan karena volume sampah mereka cukup besar, Tidak kecil. ya, terutama skala restoran. Ya. Nah, berangkat dari sana sudah kita klasifikasikan, sudah kita pemetaan dengan masing-masing zona, kita turutilah selama 2 minggu ya. 2 mingguan lah kita controlling dari awal dia berangkat sampai collecting Sampai per buang wilayah ke TPA gitu, waktu sampai ke TPA, dan TPA yang kita pakai di Temesi yang punya Kabupaten Gianyar. Ya. Seiring berjalannya waktu, kita pun juga punya tanggung jawab karena pengelolaan sampah di sini kan ada orientasi bisnis. Ya. Atau usaha, ada hasil yang kita dapat. Nah, melalui iuran sampah dari masing-masing rumah tangga, dari masing-masing usaha, itu kita kadang dapat. Nah, saya meyakini tim bahwa kiranya di sini kita bisa mengembalikan uang truk Banyar. Ya. Gitu. Meyakinilah untuk itu. Optimis lah bahwa mungkin target BEP lah bisa kita bilang akan selesai 2 tahun sudah lunas truk yang kita dikasih sama Banyar. Ya. Seiring berjalannya waktu di bulan ke-8 lah,
di bulan ke-8 itulah anti klimaks kita, dalam artian ada himbauan dari pihak pemerintah Kabupaten Gianyar agar masyarakat dan usaha yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar itu melakukan pemilahan sampah. Oke. Nah, di sini masih pro dan kontra, karena seingat saya di bulan Maret 2024 di pertengahan tahun surat itu dicetak, tetapi satu minggu itu baru kita menerima surat tersebut. Hamin 1 minggu peraturan baru dijalankan. Tanggal 1 April kalau nggak salah, 1 April apa 1 Mei 1 April kalau nggak salah, bahwa himbauan tersebut sudah dilaksanakan. Nah, berangkat dari sana kita kan belum siap secara bagaimana skema pengamilan sampah. Karena kan dulunya masyarakat sudah terbiasa membuang sampah dalam keadaan tercampur. Apa adanya. Apa adanya, tercampur, tinggal bungkus kita kolek, berangkat TPA. Nah, dari sana banyak pro kontra, karena kesiapan dari kami selaku pengelola sampah di lingkungan wilayah kami belum siap untuk itu. Apalagi belum kami menghimbau kepada seluruh warga, seluruh pengusaha untuk kiranya bisa mempersiapkan diri untuk pemilahan. Nah, di sana memang sedikit terkendala, bukan sedikit, sangat terkendala memang, bagaimana kami bisa mencarikan solusi untuk program pemerintah tersebut. Tetapi secara positif saya ngambil pemikiran bahwa ini program sangat bagus sekali, karena bisa meminimalisir kondisi TPA yang ada di Temesi. Kalau memang karena tidak, limit habis. Kalau tidak dipilah itu kemungkinan ya lambat laun kondisi sampah di TPA Temesi akan seperti di TPA Suwung. Mungkin jadi gunung itu, ya. Jadi gunung, mungkin juga secara kapasitas menjadi over. Jadi mungkin itu inisiatif dari pemerintah, terutama dinas terkait, mungkin DLH mungkin itu mengambil kebijakan untuk kiranya di seluruh Kabupaten Gianyar dilakukan pemilahan. Nah, di sanalah muncul problematika sampah yang sampai saat ini mungkin saya lihat juga di lingkungan-lingkungan yang ada di wilayah Gianyar, mungkin kita lihat pasti akan banyak ada penumpukan sampah. Ada tempat pembuangan, bukan tempat pembuangan sih kalau bisa dibilang, kita kan kayak tempat penitipan sampah gitu. Menjadi destinasi baru sampah. Ya, artinya berangkat dari program pemerintah tersebut, kami juga sudah mencari solusi. Karena dalam kurun waktu yang sangat pendek tersebut tidak mungkin untuk bisa menghimbau masyarakat melakukan pemilahan secara langsung. Karena mereka pun di rumah juga perlu persiapan untuk mungkin nyiapeng tong dengan 3 jenis, karena ada 3 jenis, organik, non-organik, dan residu. Yang saya potong sedikit, kalau saya misalkan di posisi warga. Saya warga yang punya, artinya kan akan menjadi bertolak belakang nih dari pengelola sampah, sudah menghimbau bahwa ini dipilah menjadi tiga jenis. Keadaan di sebuah rumah, ada anak tua, ada panak cenik yang belum ngerti, ada besik misalnya satu nih, artinya di satu angkatan, mungkin tiang cuma mungkin tiang nih. Saya bisa untuk kini nih lagu nih kita ambil jadi terus ada nak dingsir sampah plung sampah plung pada saat sampah tidak diambil karena tidak terpilah, pasti akan dari sisi customer ke pelanggan kena dulu sing jemaah, walaupun padahal memang seperti itu, tapi dari kita apapun kita ngorin orang-orang di rumah tidak akan selalu onyang tuh dalam artian hanya pasti ada hal seperti itu. Entah karena memang
dari masing-masing rumah nih kurang kurang mau repot, Ya. atau memang yang sampai ke para customer nih tidak sedetail itu gitu. Jadi itu sebenarnya yang menjadi, kalau secara saya adalah seorang pelanggan. Pelanggan. Jadi dari sisi pelanggan kan seperti itu. Ah. Nah, dari sisi pengelola kan seperti tadi kayak. Iya. Itu sih yang mungkin sering menjadi polemik seperti itu. Iya. Karena memang merubah kebiasaan ya. Mungkin kebiasaan ya. Ya. Kebiasaan untuk mengetahui jenis sampah dulu pertama. Ya. Sebelum pemilahan itu dilakukan kan. Residu dan organik niki yang Ya, kalau plastik yang- udah jelas tuh plastik. Iya. Bukan, salah. Kalau Ya. gini Leh. Salah nih Pak De. agak sedikit salah sih. Oke, Karena ada Salah, yang benar. ada yang memang kategori plastik yang memang masuk non organik dan Ada yang plastik masuk ke yang residu. memang ke residu gitu. Itu beda jenis. Beda jenis. Kalau dulu awal Nah, kita- ini yang perlu dijelaskan nih, kalau- jadi Ya, nah, memang kalau di sini kan kita memang masih belajar lah. Masih Ya, belajar. nanti kalau teman-teman yang mungkin dengar informasi dari kami perihal lebih spesifik perihal jenis-jenis sampah tersebut, kalau memang ingin lebih tahu jelasnya mungkin lewat Google-nya sudah ada. Tapi di sini saya terangkan dikit. Secara garis besar ya. Secara garis besar lah. Bang, rokok maksud beli, mara kita ngerokok bener Bu. Sing apa pon, Bu? Maksud beli kita ngerokok bener. Ya. Mana Bang, Bu? Ya. Itu volume beli dan Oke. Karena Berarti saya kan tidak mewakili customer ya berarti. ya, Ragu kan mau dulu beli kan nih. awal pemilahan tuh izin menyampaikan kita tuh berpikir sampah residu paling gede ke sana. Gitu dulu. Ya. Ya, Bidan di kita bayangan juga otak itu sampah residu. organik paling liu, nomor 2 non organik. Kenapa kita berpikir non organik itu banyak? Karena kan segala jenis plastik itu masuknya ke non organik. Oke. Ya, logikanya kan kalau residu itu kan palingan kayak bekas pempes lah, diapers, terus tisu ya kayak gitu. Ternyata setelah berjalan ada jenis plastik yang masuk ke residu dan ada jenis kertas yang masuk ke non organik. Nah, kayak jenis kertas yang masuk ke non organik, yang masuk ke organik itu kertas HVS putih itu masuk ya ke organik. Oke. Terus kalau plastik plastik mika itu masuk ke residu dia. Nah, itu bukan masuk ke non organik. Kalau kita dulu awal berjalan itu kan kita mikirnya itu masuk ke non organik semua gitu, karena itu bahannya sama dari plastik lah, dari botol minuman kemasan itu sama gitu. Jadinya kita pikir sampah residu paling gede nih. Kita sama tim juga dulu sempat pikir gitu. Berarti Setelah ya? berjalan ada himbauan jenis sampah seperti ini mulai kelamaan. Berarti kene nih jadi yang di rumah artinya pengetahuan baru nih. Pengetahuan baru. Ya, walaupun sudah setahun Ya. setahun berjalan dengan Jangan program pemerintah Nah, ini. kalau aja dua berarti. Ya. Raga marah berarti nih. Mang mau dipidana, Mang? Oh, Belum Oh. lagi satu. Plastik sampah. Plastik nih, plastik kantong nih. kresek. Nah, bisa yang ada plastik kiloan itu lah. Ah. Nah, kalau itu dalam kondisi bersih, Nah. dah itu masuk ke non organik. Asal mau kena lengis masuk Kalau residu. sudah kena Pikir minyak, kena bumbu, itu sudah masuk ke Residu. residu. Itu yang banyak yang orang salah iya, kaprah iya, perihal iya. pemilahan. Gitu. Ya kalau bisa dibongkar Barang yang sama, barang yang sama, Tapi beda isi- kondisi. beda kondisi, Itu beda beda jenis. klasifikasi. Ya, beda jenis. Gitu. Itu dulu sempat bikin truk kita pulang. Ya, karena kan dari pihak Sempat pulang truk kita. karena setelah DLH Melakukan Dinas pemeriksaan gitu Lingkungan kan. Hidup melakukan program ini, mereka tidak serta-merta cuma menjalankan himbauan, mereka langsung terjun ke TPA. Mereka mengecek setiap ada truk masuk, itu mereka ngecek jenis sampahnya. Nah, sekarang kebetulan sampah plastik, sampah resi non organik. Ya, Itu ada plastik yang isi minyak lah, isi bumbu lah, yang keadaan kotor lah. Itu masuk ke residu kan. Kita dikasih surat pulang.
plastik bisi Plastik, sampah. besi, ya. Yang plastik ini tok plastik ini cok Islam dong maksudnya gede kan. Nah, Plastik sampah dan tengah nih organik isinya kiji lah kun. nah, Gini, proses pengkolekan sampah itu kan baru diambil tidak langsung ditaruh Ditaruh di di truk. truk, dirobek, dibopek, buka Oh. dulu limiten. dirobek. Nah, bubul contohnya organik nih. Buka lu beten, oh sekan organik, nek kat di dorap buka plastik. Karena dari pihak pemerintah pun juga menghimbau kepada pengelola sampah untuk tidak memberikan atau mengangkut Menerima. sampah dalam kondisi sampah truk itu full, harus ada spare Harus ada cuma space. diisi 80%. Ah. Karena mungkin kejadian mungkin di jalan, mungkin ada proses pengiriman ke TPA lupa dikasih terpal atau Ya, apapun, ya, ya. mungkin sampah itu tercecer di jalan, mungkin itu yang diingatkan kembali kepada pengelola dari pemerintah untuk tidak boleh mengisi truk dalam itu juga menjadi kendala kita gitu. Karena saya lihat dari jadwal pemerintah kan untuk jadwal organik kan Senin, Rabu, Senin, Rabu, Jumat. Jumat. Non organiknya Selasa, Jumat, Selasa Kamis. Selasa Kamis. Selasa Sabtu. Selasa Sabtu ya, Selasa Sabtu. Residu Kamis Minggu. Kamis Minggu. Nah, Nah. dari sana mungkin pemerintah berpikir bahwa sampah organik lah yang besar. Mungkin, Ya. tetapi kalau di Ubud salah. Ternyata yang paling besar itu adalah residu. Nah, di sana pun selama setahun lah kita sudah berjalan dengan program pemerintah. Kendala kita memang di sana. Dan akhirnya dari kami berinisiatif untuk langsung menghadap ke Dinas Lingkungan Hidup, ke DLH di Gianyar, untuk kiranya apa mungkin khusus untuk Ubud, karena notabene-nya kan Ubud daerah pariwisata, dan mungkin apa yang seperti saya bilang tadi, wilayah lingkup pengelolaan kita di Budlorese ini kan memang di center, di jantung kota Ubud. Apa mungkin kiranya untuk jadwal organik dan residu mungkin bisa ditambah untuk pembuangan ke TPA Temesi. Diganti kuantiti. Jadi Diberikan ginilah kayak apa namanya, kayak dispensasi khusus untuk Ubud, Kespesialan. ya, Ya, gitu, spesial. karena mungkin kita kan daerah pariwisata. Ya. Gitu. Tapi dari pihak Disub menjelaskan banyak hal. Kalau kita spesialkan Ubud, mungkin juga pasti minta. yang Ada lain, minta. ya pasti kita Pasti juga ada berpikir kecemburuan, seperti itu, kan. gitu. Ya. Akhirnya ya mau nggak mau kita sewa gudang, Itu kita sewa gudang, dan kita pun Untuk juga- parkir sampah. Nggak sih parkir, artinya kan di saat nanti ada kondisi sampah yang memang sedikit tercampur, kita bisa tanggulangi di sana. Kita juga punya tim di sana. Tim pemilah. Awalnya, Ya, awal tim pemilah. dulu awalnya kami berpikir bahwasanya saya tidak ingin menyusahkan pelanggan, biar kami aja yang berpikir untuk pengelolaan sampah secara terpilah tersebut. Dulu saya coba untuk sistem pemilahannya tuh di gudang kami. Nah, selama beberapa minggu dicarilah kami dengan Dinas Lingkungan Hidup. Karena itu jadi tempat penitipan sampah, Sampah. jadi Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah. Tujuan pemerintah untuk memberikan apa namanya, Pemilahan peraturan itu tentang kan, pemilahan peraturan itu sampah itu bukan kita menyewa gudang, tetapi pemilahan itu datangnya dari sumbernya. Itu kesadaran dari sumber sampah. Ya, itu maksud dari pemerintah untuk kiranya pemilahan ini bisa dilaksanakan dari sumbernya. Dan pengelola sampah itu cuma memastikan sampah yang diambil itu sesuai dengan jadwal. Oke. Gitu. Sekarang permasalahan yang timbul sebagai customer ya. Sebagai customer, saya kan tidak akan tahu. Karena sekarang contoh seseorang yang dia tidak akan tahu masalah di lapangan. Contoh overload truk. Satu, kedua ya kembali ke Maro, residu aja organik Jenis itu. lah. Jenis Hmm. itu yang ragu kan apa? Oh, yang kita anggap di otak kita adalah itu organik. Ternyata Di residu. tanggal itu kita taruh dan ternyata residu. Ah. Kami kan tidak mau tahu.
Gitu lah deh. Ya. Kami tidak mau tahu, dan truk juga jadi dengan 2 truk dengan kapasitasnya 80% gudang ton tuh. Jadi misalnya melebihi itu, Ya. kita juga tidak mau tahu pasien sampah Raga Senjemak berkomplain karena saya sudah merasa benar dengan ini. Benar dan merasa sudah bayar. Ya, Gitu. itu ya. Ya. Jadi secara sisi konsumen ya kan seperti Konsumen itu. ya pasti akan menuntut banyak hal lah. Jadi untuk hal seperti itu kira-kira bagaimana solusinya untuk pengidang kita sesuai dengan rules yang memang harus berjalan, Ya. dan kita sebagai customer tidak susah, pengelola juga tidak susah. Ya, di awal sih kita lebih gencar untuk melakukan edukasi lah, edukasi ke warga perihal jenis-jenis sampah yang harus dijalankan selama proses pengkolekan. Gitu. Dan itu pun tidak gampang, sangat tidak gampang. Karena dalam seperti yang tadi Gonjos bilang, dalam satu rumah bukan cuma 1-2 orang, tetapi banyak orang yang memang ada yang peduli, ada yang tidak. Nah, selama setahun ini saya merasakan banyaklah ada perubahan. Banyaklah ada perubahan, terutama untuk rumah tangga. Untuk rumah tangga sudah mulai saya lihat bahwa walaupun tidak 100% dari pelanggan kami yang memang benar-benar melakukan pemilahan, tetapi saya lihat di lapangan dan juga informasi dari petugas lapangan sudah mulailah aware atau peduli dengan pemilahan tersebut. Jadinya secara langsung dari pihak kami selaku pengelola pun sudah sangat terbantu dengan inisiatif warga dulu. Yang memang cukup berat itu ada di orientasi usaha, terutama restoran. Ya, apalagi skala restoran ada musim high season di mana puncak-puncak tamu yang datang ke Ubud untuk liburan itu nggak sangat susah, terutama di restoran. Karena ada masing-masing section kan punya tanggung jawab masing-masing, dan itu sangat mustahil mungkin kiranya bagi mereka untuk melakukan pemilahan. Tetapi dari pihak kami mau nggak mau harus jalan. Kalau enggak ya gimana kami bisa melakukan pengolekan? Karena tidak bisa juga nyetor akhir itu sih kita. Iya gitu. Kalau untuk Karena komplainan sih dari dulu udah 3 orang ini udah paling Kebal. sering, udah kepala. awalnya kebal, tapi lama-lama kita pun juga memikirkan dengan kesehatan kita. Secara mental. Kesehatan mental, terutama kering jam 1. Dan ada tidur, handphone. Kering jam 3. Karena bukan cuma masalah sampah aja. Masalah di armada Berat, kita pun juga gitu. jadi masalah. Modelnya Banyak lah. tim kita belum berjalan ke Ubud nih, ngebawa truk. Udah bawa truk ke Ubud, udah siap kolek. Baru kolek satu tempat, truk mati. Nah jam 11-12 jam dini hari itulah mau nyari bengkel pun gimana gitu kan. Ya. Dulu kan truk kita sempat masalah juga, mati pas di tengah-tengah pasar Ubud. Nah itu dah besok paginya kita langsung cari bengkel panggilan lah untuk handle itu gitu. Ya, tapi di akhir tahun kalau nggak salah akhir tahun 2024 saya sudah rasa kayaknya sudah sangat kewalahan dengan armada cuma 2 aja. Gitu. Karena saya juga dapat informasi bahwa ada satu truk yang memang tidak terpakai. Mungkin ada swakelola yayasan ke Banjar lain mungkin atau desa lain. Saya lihat di sana ada celah. Oh, unit baru. Ya. Unit tambahan. Unit tambahan sih kalau baru Unit sih. lama. Ya. Unit lama. Saya harapkan sih unit Armada. baru. unit tambahan mungkin kiranya saya mengajukan ke pihak yayasan untuk mempertanyakan apakah mungkin truknya ini bisa kita pakai untuk kita alokasikan sebagai operasional kita di Budlot, karena kebetulan tadi saya bilang cuma khusus ke Budlot, sekarang kita berbicara sedikit ke sekup ke desa adat. Karena bukan cuma warga kita yang kami layani, ada warga dari Banjar lain yang
kita layani. Ya. Itu. Karena kebetulan di Desa Adat Ubud kan cuma 2 aja. Ada Ubud Tengah dan Ubud Lor. Jadi otomatis di Desa Adat Ubud kan ada 4 banyak. Oh, berarti cuma 2 niki, Ubud Tengah aja Dan Ubud Lor. Ya, itu yang Khusus untuk Yang Desa Adat Ubud. swaklola. Swakelolanya. Nah, mungkin kalau Ubud Tengah kan pengelolaannya saya pikir di wilayah utara lah. Oke. Gitu. Kalau di Ubud Lor ya wilayah selatan. Gitu. Tetapi karena Banjar, Ubud Kajo dan Samahan kan tidak ada pengelolaan sampah dan otomatis mereka pun akan ada bergabung ke Ubud Tengah dan sebagian ada yang Ubud Lor. Gitu. Nah dari sana pun sudah kelihatan bahwa kita sedikit kewalahan dari sisi armada. Akhirnya gayung bersambut, yayasan pun memberikan kita lampu hijau untuk kita dijadikan satu armada. Gitu. Dan terima kasih juga kepada yayasan, mungkin kiranya mereka mengerti bahwa ruang lingkup kita cukup besar dengan orientasi usaha yang juga cukup banyak. Ya, Sangat banyak. sangat banyak. Saya pikir juga sangat banyak. Dan itu juga menjadi lampu hijau buat kita untuk bisa lebih efektif lah sistem pengkolekan sampah Lebih maksimal. lebih maksimal lah. Artinya dari sisi customer, Niko mungkin proses yang seperti ini perlu diketahui dan juga perlu artinya menjadi sedikit ya pengetahuan baru, walaupun mungkin cuman kami bertiga yang belum tahu, yang lain mungkin sudah lebih tahu. Cuman hal Niko sebagai tiang, sebagai customer misalnya, hanya tiang pasti akan berpikir adi sing jemaah sampah hargana. Perasaan raga bebenah, hari bebenah, jadwal bebenah. Gitu. Jadi Niko kembali seperti ya tadi kan sudah ada juga jawabannya bahwa Niki sudah kembali lebih membaik dari sebelumnya. Lebih membaik lah. Berangsur sudah. Jadi dari semua proses pengambilan sampah, pemilahan sampah, kemudian pengolahan kan belum ya? Pengolahan belum. Skala pengolahan belum. Sebelum ke ada di otaknya ada pertanyaannya sekonen pertanyaan berikutnya saya ingin tahu asalnya Restu pun nge-repost itu saya pernah baca semangat baca itu di satu daerah di Bali Di Gianyar lah. Gianyar ya. Gidang mengelola sampah swadaya itu dengan debit yang begitu besarnya. Kalau nggak salah 20 ton deh satu hari apa? Oh kalau itu bukan di Gianyar itu. Oh, Itu jauh. Oh ya, itu itu yang di luar. Ya, tuh, Saya ya. ini kita yang dekat dulu. Dekat, dekat. ya. Itu kan bisa mengolah walaupun tidak semua kita bisa olah. Memungkinkan sih kira-kira kita bisa punya hal yang sama. Desa Adat Ubud dah. Di Ubud. Di Ubud. Di Ubud. Ya. Ubud secara keseluruhan ya, bukan hanya Ya. Klot Gen, Kajo, Tengah Ya. atau sama. Ya. Tapi secara keseluruhan. Ya. Memungkinkan sih. Skupnya kecamatan atau kelurahan? Janganlah luas-luas malu. Ya. Kelurahan ya. Kelurahan Apa gitu. desa Adat? Ya. Kelurahan. Kelurahan. Ya. Kan itu ada tambahannya taman kan gitu kan. Nah, kalau dari pandangan tiang ya nggak tahu dari pandangan dari situ, yang jadi permasalahan kita di Ubud kalau ingin melakukan pengolahan ini kita belum punya lahan. Ya. Nah, apalagi kalau kita rencana mau beli lahan pun untuk pengolahan itu kan juga berat. Ya. Ya, semua orang juga tahu kan kayak gimana di Ubud gitu. Kalau lah tanah dengan dia nang siliang kuis selongannya tidak atau hotel gitu. Jadi sekarang kalau untuk dijadikan tempat untuk pengelola, kalau misalkan di entah itu dari Pemda atau dari apa itu emang punya tanah yang bisa kita pakai, kenapa enggak kita untuk buat proposal lah ke Pemda, apalagi kita skrupnya kelurahan gitu untuk disediakan lah fasilitas seperti itu. Kita pun juga berharap seperti itu deh ya. Iya. Sangat berharap sekali karena dari sisi apa ya kita bilang ada dari sisi kita melakukan pembuangan lah kita bilang alam di Temesi juga lebih bagus kan karena tidak ada sampah. Otomatis karena kita punya pengolahan sendiri, sampah itu satu hari harus sudah hilang. Tapi ya itu masalah kita, pengadaan mesin juga itu yang susah, biaya oleh ke biaya juga. Kalau alangkah
ada alangkah baiknya kalau misalkan ada fasilitas, kita pun welcome. Kenapa enggak gitu loh. Itu anggaplah contoh kayak problem-problem yang lain, kayak sampah tertinggal satu kali itu satu dua hari lah tertinggal, udah menduduk gitu kan. Terus jadi ada tempat untuk mengelola sampah itu gitu, ada tempat untuk mengelola sampah itu, Sampah sisa gitu, sampah sisa kan langsung bisa, oh itu di sana itu ada sampah, tinggal cuma kayak gitu. Ya. Kalau dari saya kayak gitu, dari Pak Dek gimana? Kalau dari saya ya mungkin sebelum saya berbicara perihal kesiapan Ubud lah, Desa dan Ubud untuk apa yang tadi Gonjo sampaikan, saya juga sudah belajar dari teman-teman yang mungkin satu angkatan dengan saya yang memang ditunjuk untuk pengelolaan sampah secara mandiri di masing-masing desanya dia. Nah, saya di daerah Ujung punya teman. Nah, dan mungkin yang sebelumnya yang viral itu di Cemengon ya. Cemengon yang memang warga di sana sudah setiap rumah sekelompok orang yang membentuk suatu lingkup sosial untuk bergerak di bidang sampah. Menginisiasi diri lah untuk kiranya menghimbau kepada warganya untuk melakukan sistem biopori sistem pembusukan sampah. Sampah. Ya, itu mereka buat kayak lubang, sumur resapan lah. Ya. Kayak sumur resapan air itu. Caranya jani-jani di pura desa yang kecil-kecil Ya, itu kan kan. kecil. Ya. Kalau di Skalanya Cemengon itu kecil, skalanya skalanya lebih kecil. besar. Ya. Jadi setiap sampah organik itu semua dimasukkan ke sana. Ya, sampah non organik itu baru diolah, diolah. ada bank sampahnya kayak dulu kan ada Ya, bank ya, sampah dulu kan itu. ada bank sampah. Kalau itu masih efektif di Ubud, saya kira Bank sampah, ya. bank sampah itu mungkin sangat bagus buat warga kiranya menginisiatif untuk mengumpulkan sampah non organik, terutama botol-botol itu bisa ditukar dengan beras, dengan apapun itu. Tapi saya nggak tahu apakah masih ada bank sampah seperti itu. Tapi saya lihat di desa lain ada. Tapi ranahnya itu siapa yang harus menghubungi, apakah dari pihak kita selaku pengelola untuk mendatangkan bank sampah atau gimana, itu yang masih kita pelajari lah. Gitu. Ya. Dan juga kedua, secara luang lingkup seperti di desa bagian utara lah, kalau di orang-orang di sana kan masih ada punya istilah tegalan, Ya. tebel, itu ya. kan masih Nyut bisa untuk sampah organiknya terutama masih mereka bisa alokasikan lah yang ditebel dan yang lemak untuk jadikan pupuk gitu. Dan saya lihat juga pengelolaan sampah mereka lebih terorganize, karena mungkin nggak tahu ya, entah itu SDM atau gimana, saya nggak tahu. Ya. Kalau bilang kita SDM kita lebih siap daripada mereka, belum tentu, karena SDM mereka saya lihat iya. Dan karena saya melihat mereka sangat antusias warganya untuk menyambut program pengelolaan sampah dari pengurus mereka. Diberikan subsidi untuk membuat biopori dengan skala lebih besar di rumahnya. Sampai ada yang tidak punya tebel, bongkar natah, misi batu sikat dibongkar untuk jadikan sebuah bak untuk nampung sampah organik. Jadi bisa buka-buka tutup. Dan memang kebetulan mereka punya lahan lah. Lahan tersebut memang harus jauh dari pemukiman warga. Karena apa? Karena kalau sudah berbicara sampah di otak kita pasti bau, kotor gitu. Tapi mereka kebetulan skopnya desa yang masih tidak terlalu banyak orientasi pariwisata juga mungkin sangat memungkinkan bagi mereka di wilayah bagian utara, bagian utara untuk membuat TPS 2R, TPS 3R. Mungkin saya lihat banyak di sana. Yang jarang saya lihat adalah diorientasi di sini, karena memang pisau bermata dua. Iya. Itu menjadi sebuah pisau bermata dua, karena dari sisi customer tuh kalau apa yang ngal kan ini guys. Tapi dari sisi lain dia tamu komplit lek buat debuk. Banyak lah. Dan juga saya lihat selama program pemilahan sampah ini banyak orang yang meninggalkan sampahnya dibuang di kali. Intinya
mereka berpikir bahwa yang penting rumah saya bersih, tapi mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang penting mereka berpikir bahwa sampah mereka sudah hilang dari rumah, entah dibawa kemana. Ada yang dibuang ke kali, mungkin juga Unjus juga sering ngantar kemana-kemana lah, atau mungkin ke Gianyar. Pasti ada satu titik wilayah di sana ada sampah yang tertimbun. Dan juga banyak oknum-oknum yang buang sampah ke Sungai. ke Pangkung nih gitu loh. Itu yang menjadi problem kita di sini. Di Gianyar. Mungkin dari sisi warga, artinya entah siapapun itu, Ya, oknum, mungkin mereka berpikir pengkadil jumlah harganya hinoyong jumlah harga masih kalau saya nyemak. Ya. Ya, ini padahal kan jadwal dan lain sebagainya sudah ada. Ya. Pasti dari warga, oknum warga ini berpikir itu badan kejang sampah. Pasti kalau kamu jemaah, Ya. itu yang ada nak metakon, milah dan lain sebagainya. Nah. Itu genjang nih bandingkan Ya. jemaah harga sing Ya. gimana. Nah, itulah yang saya bilang Sampah titipan. sumber sampah Ya. titipan itu. Makanya ingin kembali ke nomor 3 marah tuh. Ya, namanya sambil ke pasar Ubud nih, ke Pekan Ubud mau belanja sampah titip. Jalan-jalan ya pada kelapa Ya, nah ini jangan ya. Dan banyak warga di saat itu memang mengeluh, kok sampah saya ada diambil? Padahal sudah kita ambil. Ternyata sampah tersebut memang tidak mereka yang miliki, dalam keadaan masih tercampur. Itu makanya saya bilang sumber sampah ini yang terakhir ini adalah sampah titipan. Oh berarti ada indikasi masih sampah itu ke masing-masing tong sampah rumah. Contoh jumlah delodang gitu. Jadi jumlah dajana udah sampah nih, jumlah udah gas yang mepilah nih. Itu kisah dong kemong. Ya, Nah, oke. kita bukan bilang bahwa itu orang dalam Ya. ataupun orang luar. Artinya itu Intinya, orang kembali lain ke- yang bukan di rumah itu. Gitu. kembali ke oknum lah Ya, gitu. Kalau saya bilang orang ini orang itu, mana buktinya kan? Ya, Gitu ini juga. kan Lebih baik kita berarti bilang oknum. oknum. Ya. Oknum seseorang mungkin rumah medayan loreng mungkin Ya. atau nak lewat Ya. ngejang sampah. Ya, kadang-kadang Halo, itu ini dah. bukan ini uduk-uduk nah. gitu. Kadang-kadang itulah. Paling sering terjadi emang nonton di terutama nih rumah yang masuk gang itu lah Jess. Contoh kan rumah masuk gang atau jalan cendik lah gitu. Truk kan otomatis nggak bisa masuk. Kadang Dibuka dulu- gang aja. Ya dulu sebelum kita kasih pengertian juga ke warga, dulu kan sampah itu di depan gang. Nah itu dia yang membuat orang tuh berpikir oh ini sampah titipan. Gitu. Akhirnya orang pas kebetulan entah itu pulang dari kerja, entah itu emang sengaja emang nyari tempat untuk nitip Terus sampah sampah. gitu loh. Itu sampahnya kecampur, sampahnya mereka tuh sebenarnya udah keangkut. Cuma itu sampah yang muncul lagi besoknya itu adalah memang sampah titipan yang tercampur yang entah dari mana datangnya gitu. Ya. Akhirnya kita mengimbau pada warga, bagi warganya yang masuk agak ke dalam rumahnya, taruh aja sampahnya tetap di belakang angkul-angkul lah. Taruh di belakang angkul-angkul, nanti petugas kita yang akan masuk ke dalam untuk Jangan memancing orang untuk ngejang sampah di depan Ya, dan duduk ya, akhirnya ya, gitu. ya. Tapi dilema juga kadang-kadang, karena dari pihak kami juga menghimbau kepada petugas kami jangan sampai juga masuk ke dalam Ke rumah orang. Nah, itu dah. Baru kau metakon men di belakang angkul-angkul kan metelak boleh lah. Ya, dan sempat juga kadang-kadang dari pihak warga berpikir juga masuk ke rumah ada yang kene. Itu Ya. pun juga sudah kami tanggulangi, dan dari pihak petugas pun juga sudah memahami lah apa yang menjadi himbauan kita kepada petugas biar jangan sampai mengambil sampah masuk ke rumah orang. Ya. Itu dilema. Ya. Satu sisi kalau naruh sampah di luar otomatis Banyak akan tabungan. Ya, banyak, banyak tabungan. banyak. Pasti Kalau itu. di dalam ya mereka tidak berani ngambil Ya. gitu. Tapi mau nggak mau ya kita harus. Hah? Hah? Ya, ya. Oh ya. Oh, jam bertanya kan nak ngomongnya. Oh, kan gimana lu? Makan lo. Oh, mau ada kau lu. Kau nak datang tuh. Pas sembunyi tuh, makan deh iseng gitu. Oh gitu. Permasalahan kan sampah titipan kan bagaimana kalau misalnya kita dulu kita yang di tempat area-area Hmm. bagaimana cara penanggulangan Oh, kalau
ada sampah yang memang dia terpisah dari tanggung jawab kami selaku pengelola, itu memang tidak diambil. Tidak diambil karena kan ada dari pihak DKP namanya. DKP kan nyenten ibu-ibu tuh nyampah semang tuh. Itu dari dinas DKP tuh punya tugas tanggung jawab tiap harinya untuk nyapu jalan lah istilahnya, semang-semang tuh. Nah, kalau untuk urusan itu kami tidak bertanggung jawab. Gitu. Tapi yen orang sing bertanggung jawab tuh nak lingkup ragau. Ragau pelih Bisa ragau kalau pelih itu. Makanya kita masih dilema karena belakangan ini saya menyinggung sedikit perihal warga luar yang mencari nafkah di Ubud lah. Kalau bisa saya bilang taksi online yang memang orientasinya saat ini sangat hangat dibicarakan di Ubud, yang mereka datang hanya buang sampah aja ke Ubud tanpa memikirkan gimana sih keadaan Ubud saat ini dengan kebersihannya gitu. Dan mungkin teman-teman juga semua lihat situasi di jalan seperti apa. Seperti pertanyaan tadi, kami pun juga tidak bisa menjawab itu secara terperinci. Kadang-kadang dari pihak petugas kami mau mengambil itu. Kadang-kadang ada petugas yang memang berpikir bahwa itu bukan tanggung jawab mereka untuk pengambilan gitu. Tapi dilemanya kami di pengurus, masyarakat berpikir bahwa itu adalah tanggung jawab daripada kami. Ya, warga artinya kalau berpikir, oh ini tanggung jawabnya mereka nih. Iya. Kita pasti akan menjadi seperti begitu. itu. Ya. Saya pun kalau di posisi warga akan berpikir sama. Pasti Jadi seperti kasus disini mahal gini. Kasus viral kemarin kan sempat juga gitu kan. Ya. Viral lah di Ubud. Itu sempat ada pertanyaan lah dari beberapa orang tuh langsung ke pribadi ke saya. Itu mereka nanya, kok sampah di lapangan nggak diambil? Nah, itu kalau kita ngambil pun kita nggak bisa, karena yang kita ambil itu kan sampah yang sudah terkumpul. Artinya kebetulan kita bahas lapangan karena viral ya. Ya, itu dah. Namun sing kenon masih gitu. Masalahnya kan gitu dah. Iya. Kalau kita suruh petugas kita untuk sampah melulu itu gitu, nggak etis kan? Mereka itu tugasnya mereka tuh emang untuk ambil gitu loh. Ya, artinya kan gini. Dalam artian kita selaku pengelola dimanapun sampah itu berada pasti tanggung jawab kita. Itu benar. Di lapangan itu pihak pengelola parkir di lapangan itu kan dikelola oleh desa adat. Ya. Jadi kebetulan wilayah lapangan parkir sentral itu ada di wilayah kami, dan otomatis ya kami yang bertanggung jawab untuk itu. Itu sudah total sebenarnya. Artinya kita pengelola sampah cuma mengambil sampah, bukan membersihkan wilayah parkir tersebut. Ya. Nah, yang menjadi tugas tanggung jawab adalah pengelola parkir yang harus berkomunikasi dengan siapa. Apakah mereka punya petugas khusus untuk membersihkan lapangan tersebut, atau tukang parkir tersebut langsung bersih-bersih gitu loh. Kami nggak tahu skemanya di sana. Entah siapa yang disuruh bersih-bersih. Intinya kami selaku pengelola hanya mengambil sampah yang sudah terkumpul, bukan membersihkan lapangan tersebut. Gitu. Banyak sih yang menyoroti kinerja kita di saat lapangan, saat viral kemarin, saat sampah di lapangan itu sempat viral gitu. Tapi kami langsung berkoordinasi dengan pihak pengelola parkir di lapangan bahwasanya tugas kami hanya mengambil sampah, bukan membersihkan keseluruhan parkiran di lapangan tersebut. Tapi secara tidak langsung kan sudah terklarifikasi lah seperti itu. Artinya bersih juga di pikiran secara sebagai warga, bersih pikiran warga, bersih pikiran bahwa ini kan sing tuh lah. Jadi sedikit membersihkan pikiran, bukan hanya dari sampah tapi dari pikiran-pikiran yang jauh itu. Nah sekarang setelah semua permasalahan,
solusi juga, sebagian dari itu kan sudah terresolve lah ya. Sekarang bagaimana peran warga dan peran pemerintah untuk sampah khususnya di Ubud? Itu yang ingin kami sebagai warga, artinya harus lebih kooperatif mungkin. Dan bagaimana dari pemerintah, apakah ada andil pemerintah atau ada support langsung maupun secara tidak langsung dari pemerintah untuk hal ini sejauh ini? Siapa dulu jawab? Ya. Kalau dari support dari warga sih saya rasa sudah sangat luar biasa. Artinya masyarakat yang dulunya tidak menganggap sampah itu tidak suatu permasalahan yang tidak besar lah, sekarang sudah mulai menjurus bahwa sampah itu sangat luar biasa problem kalau memang tidak dikelola atau memang tidak terorganize dengan baik. Itu artinya sekarang peran warga itu saya lihat sudah cukup baik lah. Dalam artian apalagi dengan sistem pemilahan ini, kepedulian warga perihal sampah sudah sangat luar biasa, karena mereka sudah merasakan lah, jika sampah mereka tidak diambil sehari pun telepon sudah banyak masuk, kok sampah belum diambil, kok sampah belum. Nah itu kan salah satu kepedulian warga secara tidak langsung, dalam artian sampah mereka secara pribadi. Kalau tidak diambil, skup kecil mereka. Dan berbicara sekarang sudah sampah itu sudah diviralkan, berarti sampah itu kan masalah. Ya, solusinya tersebut ya support dari warga sudah ada, support dari pemerintah sekarang. Kalau setahu saya ya, artinya 2 armada yang kami jalankan itu kan memang datangnya dari pemerintah yang ditujukan kepada mungkin Kelurahan Ubud. Kelurahan Ubud menyerahkan swakelola ke yayasan, dan yayasan pun melakukan memberikan swakelola kepada kami. Nah itu mungkin salah satu support dari pemerintah. Tapi saya tidak tahu tahun berapa itu terjadi support itu datang dari pihak pemerintah. Nah kalau harapan saya juga pernah berkomunikasi dengan kepala lingkungan, apa mungkin dari kami selaku pengelola, salah satu pengelola lah di Desa Adat Ubud, dapat support dari pemerintah, terutama di armada. Gitu. Kalau support yang lain, saya rasa belum lah. Masih pemerintah cuma sebatas memberikan kita himbauan dalam hal yaitu aja pemilahan itu. Lebih ditingkatkan seperti apa gitu. Tetapi saya rasa pihak pemerintah saat ini belum sama sekali melakukan sosialisasi dalam artian entah itu mengumpulkan warga, mengumpulkan pengusaha yang ada di Ubud untuk memberikan suatu informasi atau edukasi kepada kita di Ubud perihal pemilahan ini gitu. Itu belum ada, sama sekali belum ada, cuma sebatas lembaran surat yang datang gitu. Atau mungkin dari pemerintah juga begini, mereka sudah ada masing-masing yang swakelola, artinya tugas mereka nih artinya kalau misalkan saya diposisikan menjadi pemerintah, dari sisi pemerintah, saya sudah hanya berkoordinasi dengan satu pintu. Kayak gitu. Jadi contoh misalkan dari kita di Ubud ada Ubud Klor Resik. Berarti Ubud Klor Resik ya Limsik nih. Borin. Seperti itu dah himbauan seperti tadi itu himbauan. Jadi Ubud Klor Resik yang lah tugas ke Dun. Artinya itu dah dari saya kan sempat ke dinas lingkungan itu untuk mempertanyakan skala prioritas apakah bisa Ubud mendapatkan jadwal lebih untuk pembuangan sampah di TPA Tebesi gitu. Dan saya juga saya juga sampaikan perihal kalau di Ubud itu bisa nggak pemerintah turun langsung melihat situasi kondisi sampah di Ubud seperti apa gitu. Saya juga ingin dari dinas terkait di
bisa langsung terjun, karena kebetulan kan seperti saya bilang sebelum-sebelumnya sama Junjus juga sudah bilang, Ubud ini kan daerah pariwisata. Ya. Sistem pengelolaan sampah otomatis sedikit rumit lah bisa kita bilang gitu. Jadinya saya harapkan sebenarnya pemerintah bisa turun andil dalam hal ini, karena kan pemerintah sudah mengeluarkan suatu peraturan tentang pemilahan. Jadi setidaknya sosialisasi dari pemerintah itu penting. Kadang-kadang kami diserahkan tugas tanggung jawab, sudah ada pengelola di Ubud, mungkin mereka aja yang melakukan sosialisasi. Kami pun juga sudah melakukan hal itu. Tetapi besar harapannya kita selaku pengelola sampah di wilayah di Ubud lah, bisa dibilang di Desa Adat Ubud, peran pemerintah juga ada di sana. Kalau sudah ada pressure dari pemerintah, mungkin pengusaha-pengusaha mungkin bisa lebih gimana ya? Denda dan lain sebagainya. Iya, lebih meningkatkan tugas tanggung jawab mereka lah perihal sampah. Ya. Oke. Dan juga kalau misalkan jadi pendekatan kan sudah mulai ada, kan Sudah. Pendekatan sudah ada. Kemudian mungkin intensitas pendekatannya itu lebih ini sudah dalam keadaan urgent gitu misalnya. Artinya dalam keadaan semakin lama ini didiamkan akan semakin membesar, kan cara bola salju jadinya sebenarnya. Ya. Semakin nen nih akan semakin besar dia nantinya masalahnya. Mumpung sekarang apalagi kan sudah mulai terurai nih. Sudah mulai ketemu kita polanya seperti apa dari obrolan dari tadi ini. Ya. Polanya akan seperti apa, misalkan jadi pemerintahnya lebih artinya dari kita dari Ubud Cloud Resik lah, saya tidak mengatakan yang lain ya. Dari Ubud Cloud Resik lebih intens nih ke pemerintah untuk pendekatan. Ayo tolong, mungkin akan lebih pokoknya dalam sisi lainnya mungkin akan lebih cepat untuk direspon. Jadi mungkin seperti itu kan. Nah sekarang menurut PND aja Restu pada solusi dari keseluruhan permasalahan kita yang sudah besar. Maksud saya besar dalam artian ini akan gede kan? Pada saat kita gerakan, kita terbentur dengan SOP. Dalam hal niki SOP-nya adalah niki ada pemilahan sampah, kuantiti, batas limitnya, kemudian juga bagaimana proses dari pengambilan sampah, pengumpulan sampah dan mendistribusikan ke pembuangan akhir. Untuk mempercepat semua langkah, kira-kira bagaimana Solusinya? Ya. Saya rasa solusinya cuma satu aja. Artinya terapkanlah pemilahan dengan baik, itu aja solusi satu-satunya. Dari rumah tangga, entah itu rumah tangga atau usaha. Kalau sudah pemilahan itu dilakukan dengan baik, kami selaku pengelola akan merasa lebih terbantu untuk pengambilan sampah. Kalau tidak dipilah dengan baik, otomatis ya seperti yang Josa dibilang, seperti bola salju, akan terus menumpuk gitu. Tapi solusi kami sudah kami bisa bilang sedikit sudah bisa berjalan dengan baik lah, dari apa yang sudah kita jalankan sudah setahun lebih kalau nggak salah, bahwa solusinya hanya satu, lakukan pemilahan sesuai dengan jenisnya. Itu aja solusi saat ini yang bisa kami sampaikan kepada warga, kepada pengusaha. Tanpa adanya inisiatif pemilahan sampah di masing-masing usaha atau rumah tangga, SOP pengambilan sampah tidak akan berjalan sesuai semestinya. Oke. Ya. Dan terakhir, jadi dari pertama awal tahun lalu, kita mundur ke tahun lalu, sampai hari ini, menurut Pak D, apakah perubahannya sudah ke arah positif? Dalam artian mulai dari tangan pertama ke penyelenggara sampai ke akhir, apakah sudah mulai mengarah ke positif dan efisiensi? Ataukah masih dari kita udah bilang ada 3 tahapan ya? Entah nih ke sumber, artinya entah rumah tangga atau restoran atau apapun itu usaha.
yang kedua penyelenggara pengkolek, kemudian ketiga akhir di TPA lah. TPA. Dari ketiga ini, masing-masing apakah sudah menemukan arah lebih baik dari tahun lalu? Atau hanya sebagian yang membaik? Atau konyang sih tidak membaik? Ya, saya habis jawab nih. Apa you jawab nih? Berpikir keras ya saat ini. Ya boleh ngomong. Kalau Tunggunya. kalau saya lihat ya selama setahun lah. Kalau coba setahun. kita bilang setahun lah. Pasti kembali saya bilang di awal apapun di awal yang baru itu pasti merubah pola pikir, kebiasaan itu pasti sangat susah. Tapi seiring berjalannya waktu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu sudah saya lihat bahwasanya ada perubahan yang cukup besar. Yang dari sebelumnya masyarakat itu tidak peduli dengan sampah sudah peduli, sedangkan sudah ada pemilahan, sekarang sudah mulai pemilahan. Tetapi saya bilang kembali lagi tidak 100%, tetapi sudah ada perubahan lah selama 1 tahun ini. Ya memang berat untuk kita di pengelolaan sampah itu di saat ada karya-karya ageng ya. Wih ya. Ada karya ageng di pura itu, entah di pura, Perhatikan jalankan itu. ada upacara Bersigano adat di lah, rumah. bersigano, Ya. nganten, ngaben, itu sudah sangat impossible. Dan ubud identik dengan itu semua. Ya, orientasi kalau kita berbicara orientasi skala masyarakat di Bali otomatis adatnya sangat tinggi. Ya. Dan kegiatan adat khususnya di Ubud mungkin kita bisa bilang intensitasnya cukup tinggi. Gitu. Entah itu ngaben, nganten, karyo di pura, Dalan di rumah dan juga bersigano itu mungkin itu yang sedikit kendala bagi kami, dan kami tidak akan menyerah untuk hal itu, tapi juga sudah mengimbau kepada petugas bahwasanya, tapi saya rasa kalau sampah resigano, karyo biodalan sama ngaben memang orientasinya cukup banyak di organik sebenarnya. Usung. Cuma terselip lah. pasti ya. Terselip ya biar 30%, 40% minum lah. belum ya. Yang karena kan lebih simpel ya, jadi kan sudah ada himbauan mungkin dari pemerintah di pusat di Bali untuk penggunaan botol minuman mungkin Tumbler. skalanya diperkecil untuk ke tumbler lah mungkin untuk lebih sering kita pakai, itu juga sudah cukup baik respon dari masyarakat juga. Tapi ya namanya juga nak ngelang karyo sih mungkin masih ngurin aduh Wargi Harus nerau wargi, kalau ya. harus tahu anu, nggak buat tumbler rasanya tumbler, ya. tapi kita coba waktu ini kan kita coba terapkan di Ngaben masal ya. ngaben masalnya. Neng-neng sih tumbler kan. Untuk itu kita coba Itu terapkan. kita coba pertama Ya. kali karena kita berpikir waktu itu kan mengikuti juga instruksi dari Pak Gubernur waktu Ya. itu bahwa mengurangi jenis Botol plastik. botol kemasan, Ya. botol kemasan sekali pakai. Ada Restu nelpon waktu itu, gimana kalau kita coba terapkan ini? Terapkan. Dia nggak ragu waktu ini kok. Jujur perasaan ragu itu pasti ada gitu, karena terutama pengayah lanangnya itu loh. Gitu. Kalau istrinya nikah kan masih mungkin lah mereka untuk dari rumah bawa botol. Ya. Kalau laki kan, kalau lanang itu kan istilahnya di Banjar agak kasar lah pakaiannya. Ribet kan Ribet. dibilang Belakas ribet mesti beneran lah. ya. Ya. Mesti ngenteng belakas. Ya. Dia mesti matur-matur terus. Ya. Peraturan gubernur itu memang saya pikir Itu bagus tuh. sangat bagus. Itu secara tidak langsung merubah lifestyle seseorang. Ya. Dalam artian pemakaian botol kan mungkin sudah menjadi problem kita bukan cuma di skala masyarakat ataupun sebuah kabupaten, provinsi dan negara, seluruh dunia Ya. sudah bisa kita bilang itu problem untuk pemakaian botol plastik. Karena lihat setiap musim penghujan ya pasti Sampah ya, plastik. kiriman atau Ya. sampah gimana itu sudah problemnya kebanyakan di
botol minuman atau botol kemasan lah. Ya. Dan Ya. kami coba menginisiatif di saat karya ngamen masal di Ubud waktu ini, coba menerapkan sistem pemakaian botol tidak sekali pakai, dalam artian ada yang bawa tumbler, datangnya tinggal isi ulang tumbler tersebut, dan mereka pun juga secara langsung mengingatkan diri mereka masing-masing untuk minum air, Ya. karena juga minum air kan bukan suatu hal yang kebiasaan juga. Ada nih, nah bisa apa minum ya, bang apa tumbler ya kok pasti mau minum ya, diingatkan Vaksin lah. Sidori tumbler kayaknya bukan. Tumbler bukan. Nah, yang di awal-awal ya pasti. Tapi memang apapun yang kita lakukan di awal tetaplah ada Pasti ada pro dan proses. kontra. Oh, Jangan iya. ribet saja kene gitu. Tapi kita selaku pengelola jujur sangat susah sekali. Ada komplainan dari petugas kami, Pak, kok seperti ini keadaan sampah di sini? Gimana ini? Kita yang susah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dari sana karena pengelola ini kan cuma sebatas tim kecil, yang berperan penting di sini adalah kan penjuru Ya. dan kepala lingkungan untuk menghimbau warganya. Kalau ada pressure dari nggak atasan, kliennya kan ada orang sebagai leader lah. Kalau leader sudah berbicara kan otomatis warga mau tidak mau harus mengikuti apa yang menjadi saran daripada klien-klien di masing-masing. Ya. Akhirnya ya berjalan, tetapi ya memang tidak secara Belum maksimal, ya? maksimal 100%, tapi itu berjalan. Itu. Jadi kesimpulannya adalah dari semua ini kembali ke kesadaran diri kita masing-masing. Ya pastinya. Karena tidak bisa hanya dengan 3 orang Tiga untuk orang. membereskan sampah yang sebanyak itu di Ubud. Iya. Itu. Ya mungkin kita masih dicap lah, Ya. dicap lah. Oh urusan sampah one. Sampai di desa adat pun bukan maksud saya gimana. Di desa adat pun juga asal urusan sampah ya. Oh, Ya. Betul kan? Ya. karena nggak bukan. Ini kan saya ngerti nggak boh, kini punya dulu aja sampah ces suka pradeso. Ya, mungkin seperti itulah problematika selaku. Tapi kita di sini kan cuma periode masa bakti kita kan cuma 3 tahun. Mudah-mudahan nanti siapapun orang-orang yang duduk di pengelolaan sampah bukan cuma di wilayah kita, tetapi di seluruh Kabupaten Gianyar lah. Saya rasa perlu effort lah, perlu sedikit perjuangan Ya, untuk ya. kiranya pengelolaan sampah itu bisa berjalan dengan baik. Dalam artian jangan sampai ada marau duduk di suatu pengurusan bersakit nyerah Ya. di tengah perjalanan. Kita nggak mau. Itu juga bagian dari harga diri saya. Dalam artian saya di sini ingin belajar, ingin tahu bagaimana sih pengelolaan sampah itu berjalan. Ya. Ternyata ya kalau bilang saya susah, sangat susah. Ya. Kalau saya bilang itu butuh effort, sangat tinggi effortnya. Makanya harapan saya kepada semua pengelola sampah yang ada di Kabupaten Gianyar harus tetap semangat, karena kalau bukan kita siapa lagi untuk menjaga lingkungan kita dengan baik, terlepas dari permasalahan sampah. Seperti itulah kira-kira. Ya. Ada tambahan lagi? Ada tambahan Pak Yandri? Karena poin akhirnya sudah kita temukan. Kembali ke kesadaran masing-masing, karena juga tidak bisa hanya warga yang melakukan hal ini kalau tidak ada pengelola. Iya. Tidak bisa juga hanya pengelola bila tidak ada warga yang Andil ikut dari warga. andil Iya. untuk dari dirinya sendiri. Mm-mm. Dan juga tidak bisa kalau hanya warga dan pengelola kalau tidak ada pemerintah untuk menjadi muara akhirnya dari sebuah Iya. sampah itu. Semua itu kan pasti berkesinambungan. Ya. Ya, tanpa ada semua komponen atau semua orang yang terlibat dalam hal ini, tidak mungkin akan berjalan dengan baik. Ya. Proses pemilahan sampah, proses pengkolekan, dan juga dari pihak pemerintah untuk memfasilitasi TPA seperti apa. Ya. Gitu. Artinya kan dari pihak pemerintah, kalau memang dibilang pemerintah tidak ikut andil, tidak mungkin juga. Ya. Pemerintah juga kayaknya sudah mulailah
gencar-gencar khususnya di TPA. Mudah-mudahan dari berangkat dari permasalahan pemilahan ini, pemerintah pun juga punya inisiatif dalam hal seperti sekarang lah ya, ada yang viral-viral tuh ada mesin pembongkar sampah itu, tapi saya nggak tahu proses kajiannya terhadap dampak lingkungan seperti itu. Atau setidaknya ada mesin pemecah sampah yang Ya. tegal-tegal jadi kecil. Oh iya. Ya seperti itulah mungkin mungkin pemerintah juga Plastik sudah- shredder pada gitu. Ya, mungkin pemerintah juga sudah sudah memikirkan hal itu, tapi nggak tahu realisasinya seperti apa. Ya. Tapi sekarang masyarakat sudah pada pintar, Ya. informasi semua sudah ada Cepat. di internet, cepat. Oh, kenapa tidak pemerintah tidak melakukan hal ini? Ya. Kenapa tidak seperti ini? Mungkin pemerintah juga punya kajian khusus terhadap dampak lingkungan. Ya, Oke. karena kalau misalkan dari sisi yang salut sisi pemerintah kan yang apalagi lingkungannya, yang sampah kan bersih ujuk mungkin pencemaran lingkungan lah, udara lah, Iya. kajian itu, Iya. mungkin kajian yang mungkin perlu waktu yang cukup Ya, lama cukup lama. untuk memastikan. Tapi jangan lama-lama. Ya. Ya. Tuh. Jadi nggih, Pak De, suksemo, Semoga. galahnya 1,5 jam terus tuh. Berapa jam jadinya nih? 1 jam 20. Yang targetnya berapa ya? 50 menit. Oke, untuk nanti tim editor edit save langsung di delete aja ya. Pocong kecil. Yang penting main ngorto kan. Ya, akhirnya kan ampun nih. Sudah kita sudah jelas mau kemana, artinya bagaimana, dan juga lebih ke pengetahuan baru juga untuk wargi Sami, warga Ya, Sami. dan juga saya antusias sekali dalam hal ini media Ubud ya. Yeah. Artinya memfasilitasi adanya pertemuan-pertemuan seperti Yeah. ini. Mungkin kedepannya ya mungkin narasumbernya ada yang dalam hal bidang yang lain. Ya pasti nanti kita akan di bidang-bidang yang lain untuk semua Niki. Ya. Jadi, ya semoga kami ada di sini bisa setidaknya menjadi yang bahasa penyambung lidah. Jadi Hasan ini nah, atau juga ada pertanyaan dari warga yang ya ada takon nah. Jadi kalau memang ada di sini, ampun kan sudah bisa dilihat seperti inilah, dan juga kami tidak pernah menutup kesempatan untuk siapapun misalkan ingin berbicara tentang hal apapun selama Nike dalam kajian positif. Jadi mengkritik boleh, tapi mengkritik dalam sisi positif. Positif. Ya. Jadi Kritik untuk membangun lah gitu. Betul. Kadang kan ada kritik-kritikan yang justru menjatuhkan orang seorang gitu. kalau Niko tidak menyerang ke hal-hal secara spesifik atau instansi atau perorangan, bukan hal yang seperti itu. Seperti sekarang kenapa kita ada seperti Niki hari ini, karena Niko mungkin bisa mewakilkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Ya. Jadi dari sisi penyelenggara pun lebih ada kesempatan untuk menjelaskan. Kalau misalnya perorangan kan kenyal apa besi-besi jelas, dan juga engalan ceramah apa engalan kesehatan psikologis yang terganggu. jadi untuk hari ini kisuk semua sekali. Nanti Ya. kalau memang ada hal yang perlu kita kortang lagi Diki, media Ubud Ya. sangat membuka diri untuk hal itu. Oke. Dan suksemo Siap, bapak-bapak siap. salam kali. Ya, mungkin ada hal-hal yang mungkin kiranya dari kami salah penyampaian penyebutan Ya. atau informasi yang kurang, mungkin kita pun di sini masih belajar Betul. perihal sampah. Ya. Karena kalau berbicara masalah sampah juga tidak akan ada habisnya. Habisnya, betul. Ya, intinya tanpa ada peran serta seperti John Jones bilang, pemerintah, masyarakat dan pengelola, Tidak akan bisa sampah kalau tidak akan- bersinergi. ya sampah tidak akan terselesaikan, permasalahan sampah tidak akan terselesaikan dengan baik. Ya. Oke, mungkin Oke, itu aja yang saya sampaikan. suksemo waktunya Siap, yang siap, cukup siap. banyak dan Ya. tempatnya Pak Dek. Ya, ya. Suksemo Pak Eni sudah datang. Saya ngadit.
Oke, Kon, next. justru nah. Adik bisa nyemak kayak gini aja serius. Karena Bemat lihat tamu gitu loh. Mas jadi Saya pun- Onya mau pensiun. Saya pun terkejut. Adi, Ung Jus mulai Arbi nih. Dia mulai baca laptop. Nah, bagian dari tim Ini- Media Ubud dasar. Ini bagian dari inisiatif yang jadi kita hanya ingin kembali Ben. Kita semua cinta Ubud. Yes. Iya. Restu dan Yandi dengan cara membersihkan lingkungan. Hmm. Mungkin teman yang lain di transportasi, mungkin teman yang lain di budaya. Kalau kami bisa membantu untuk apa ya, mewujudkan kecintaan kami dengan Ubud dengan hal seperti ini, memberikan pengetahuan secara positif, Ya. membuka sesi pertanyaan yang mungkin tidak berani keluar. Iya. Jadi di Kebun Media Ubud ini ada untuk menjadi medianya kita semua. Ya. Jadi ini hanya menjadi obrolan orang di bawah. Jadi suatu saat sampai ke atas, alangkah bagusnya. Ya. Suatu saat ada nelpon, ayo Rago kalau klarifikasi ini, ayo. Ya, gitu. harapan saya sih orang-orang yang cuap-cuap di sosial media dengan Ya. argumen-argumen mereka yang cukup keras, tetapi apakah di saat didudukan di meja seperti ini apakah Ya. sama seperti apa yang mereka sampaikan di media sosial? Itu Ya. aja sih. Ya, Dan- baik itu hal sampah, hal Apapun. macet, Apapun lah. parkiran, apapun itu perihal Ubud ya lebih baik dibicarakan di seperti ini. Ya. Jadi ini wujud dari kecintaan kita terhadap Bali, Ya. umumnya Ubud secara mengkhusus. Jadi jangan mau kesiap ya nih. Oh ternyata kalian berdua mau kesiap. Jadi inilah cara kami untuk mewujudkan cinta kami kepada Ubud. Ya. Ada permasalahan, ada solusi itu Ya. aja. Jadi kalau permasalahan selalu hanya dipendam, Ya. oh lulu kene kita karena topik kita sampah ya ini. Lulu kene sing ada nih malah menjadi liar nanti. Ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, kalaupun ada yang ingin bertanya kan ranesan. Ya. Jadi sudah jelas, gamblang. Itu aja sih. Oke, Mang. Ya. Pasing Pak pertanyaan lu itu, Ben. Oh, matian kamera aku. Rago di Rago di narasumber. Ya, mengatasi masalah tanpa Tanpa solusi. mengatasi masalah tanpa masalah pegadaian. Bawa kiap ya.